Nah, gimana kejar target? Nah, ini yang perlu diterapkan. Ada namanya metodenya. Apa tuh? Metode ada yang saya pernah lakuin adalah Canvas atau DTD. Ada yang disebut DTD, door to door. DTD itu door to door. Door to door. Nah, ketika itu gimana tuh prosesnya? Nah, ketika door to door itu harus pertama yang kita persiapkan adalah product knowledge dulu. Product knowledge dulu. Nah, yang kalau maunya kita mau product knowledge itu apa? Ini sebelum product ya, knowledge itu kalau maunya kita mau melakukan marketing yang harus dikuasai dulu adalah product knowledge. Product knowledge. Nah, harganya berapa? Ya. Sudah tahu belum? Harganya harus paham. Nah, harganya berapa? Sudah tahu belum? Terus? Kemudian yang keduanya pasarnya siapa? Targetnya siapa? Pasarnya siapa ya? Ya, targetnya siapa? Kemudian pasar, target. Terus lokasinya di mana? Kemudian targetnya berapa? Targetnya berapa ya? Targetnya berapa? Nah, kalau sudah tahu targetnya berapa, kemudian pesertanya atau apa namanya? Customernya siapa? Nah, kemudian product knowledge-nya siapa? Kemudian udah tahu cara closing-nya. Iya, cara closing-nya. Ya udah jalan. Nah, ketika kita pas jalan datang ke rumah customer, kan sudah tahu tuh, sudah di depan pintu tuh, Ini aja pas kita di depan pintu itu kita udah malu gitu. Malu gitu, udah. Ini mau ketok pintu kan balik kanan lagi. Nah, sekali saya balik kanan. Pernah saya pas lagi di depan pintu udah balik kanan gara-gara di saat ada polisi anjing, ya, pasti ada anjing. Ada dog langsung gitu kan, udah kaget gitu. Apalagi udah ketemu anjing terus ngaung-ngaung kayak gitu dan gonggong gitu ke kita udah biasa gitu. Tapi kita nggak nyerah. Ini rumah belum saya ketok pintu gitu. Tapi ketika kita udah punya target, ya udah. Yang penting kita punya data ya. Kita data, oh ini customer belum pernah beli ini produk saya, datangin. Berarti bagianmu harus punya ilmu untuk menaklukkan anjing tadi ya? Kalau itu kan bisa waktu kan. Kadang-kadang kan anjing ada lagi itu, atau kita ketemu langsung sama ininya orangnya di luar, maksudnya di luar. Maksudnya orangnya tunggu keluar gitu kan. Ada lagi nih yang saya sering itu, kalau namanya orang itu ya ternyata ya customer itu ketika disentuh itu mereka langsung berkesan. Pokoknya Pak Willy. Ada itu ya? Iya. Jadi kalau kita lagi mau komunikasi, kemudian kita menggunakan kata-kata, kemudian kita sentuh tuh orang itu ya, disentuh aja. Dan yang senyum otomatis. Kemudian kita sentuh, itu orang akan terkesan. Dan itu yang sentuhan itu memang itu pernah dialami ya bagaimana? Sampai sekarang ya. Ada orang yang respon gitu ya, langsung terkesan. Iya, terkesan. Jadi ketika orang itu presentasi, kemudian sudah sopan, kemudian dia menyentuh kita gitu kan. Nyentuhnya bukan kayak gini ya, tapi nyentuhnya kayak gini ya. Padahal nggak kesentuh gitu ya. Kayak gini aja. Terus dia kayaknya ada getar gitu. Itu yang jadi salah satunya. Mungkin itu pengaruh ke psikologinya kali ya? Iya, betul. Yang keduanya itu kalau namanya pas marketing, pas DDD itu, emang kita butuh 1 hari itu, saya punya target itu ya. 1 hari itu harus dapat 62 customer. Bukan. Penolakan. Oh, 62 penolakan. Harus orang mau nolak, maaf enggak. Gitu. Maaf enggak gitu. Nah, itu gimana tuh hadapinnya? Nah itu yang kita cari. Kenapa? Ketika pertama sih teori sebenarnya. Pertama teori. Karena dari teman saya infoin ke saya, kemudian saya praktekkan, saya coba. Ini bukan bos kamu itu nyuruh, itu bukan teori. Saya bilangnya gitu. Karena saya udah praktekin gitu kan. Kemudian pas saya bantu, jadi kalau kita sudah jadi jadi sales gitu ya, biasanya kita suruh dampingin sales, namanya tandeman gitu, kasih tandem gitu kan. Nah
ternyata kalau kita udah ngasih penolakan 62 penolakan, itu 63 atau ke atasnya kita dapat closingan. Closing, iya. Ya makanya kalau yang umpamanya nih ada teman-teman nih lagi intinya jangan langsung nyerah ya. Iya. Baru ditolak berapa? 2 kali langsung nyerah, pulang baru 3 kali terus pulang 5 kali pulang Yang ditargetnya apa? Jangan cari closingan, jangan cari langsung deal mereka beli, tapi cari dulu 62. Tapi harus dia ngomong ya, harus customer ngomong. Tapi ketika ditolak nggak coba boleh dengerin dulu penjelasan saya yang terakhir kali, nggak dirayu, nggak. Sampai ya, kalau mamanya udah jelasin tuh. Ibu ngerayu nggak ada? Hah? Nggak. Ada. Salah satunya kalau mamanya pengen rayu orang itu pakai rumus AIDA. Apa tuh? AIDA. A itu apa? Attention dulu. Cari perhatiannya. Cari perhatian dulu. Nah, kalau mamanya kita di depan rumah, cari perhatiannya bagaimana? Koar-koar. Assalamualaikum. Bisa. Atau gedok-gedok pintu. Itu udah salah satu dari ini kan, cari perhatian. Kemudian sudah ketemu tuh, tunjukkan interest. Bagaimana orang yang tidak butuh kok jadi butuh? Gimana caranya? Orang yang nggak butuh kok jadi butuh gitu. Saya nggak butuh itu produk kamu, tapi kita bisa memunculkan bahwa ini butuh loh, kami butuh loh gitu. Bisa kita pendekatannya dua. Bisa pendekatan dengan kebutuhan. Kalau dia nggak butuh tuh, kayaknya dia nggak butuh, pakainya will aja. Maksudnya ingin nggak sih Bu kalau mamanya pengen rumah ibu ini dipasang wifi gitu kan, kemudian orang-orang itu dikasih imajinasi aja gitu kan, terus ibu-ibu itu pada nonton gitu, terus bisa nonton terus keluarga datang ke sini pada seneng kayak gitu. Nah itu tunjukin itu loh interestnya. Nah terus desire. Nah desire ini kita tidak cukup pun desire, udah muncul tuh keinginan. Desire itu keinginan ya, udah muncul keinginan. Tapi kita ketemunya sama pembantu umpamanya, kita nggak bisa, karena untuk sampai closing itu kita harus punya ini authority to buy, authority to design ya. Jadi dia punya uang, kemudian dia yang mengambil keputusan untuk beli, kemudian authority to buy, authority to decide, kemudian satu lagi apa ya? Saya lupa. Pokoknya 2 itu udah utama itu. Jadi kalau kita ketemu sama pembantu itu kan nggak itu loh, nggak recommended. Tapi harus ketemu sama orang tua, orang rumah langsung. Nah, setelah desire apa? AIDA. Terus apa? Desire. Action itu langsung 3 itu apa? Tawarin. Kemudian marahin, bargain, bargain yang langsung closing. Nah, jadi udah tawarin. Kalau udah dapat keinginan, jangan dibiarin aja. Kalau begitu langsung tanyain, Bu, beli aja ini, pasang aja ini kayak gitu. Terus ya udah daftar aja ini langsung gitu. Jangan tinggalin sampai kalau ketika customer bilang, nanti ya saya tanya ke Bapak, udah itu kiamat. Kiamat kecil ya. Iya, kiamat udah. Jangan sampai bilang nanti saya udah itu. Saya coba diskusi dulu. Iya, udah kayak gitu udah. Itu penolakan ya. Itu harus ada penolakan secara halus. Iya, objection. Nah, di sini harus ada objection-nya. Ada namanya senjatanya. Jadi kalau mau sales itu ada beberapa senjata. Senjatanya itu kalau mau sudah ini keluar nih, udah. Nanti ya saya tanya ke suami gitu ya, diskusikan. Nah, tahan dulu, Ibu. Kalau Ibu mau yang daftar sekarang, ini saya bawain diskon baru dikeluarkan. Diskon ketika dia sudah nggak bisa dinego lagi itu, udah keluarkan diskon, keluarkan. Terus keluarin pokoknya yang keluarin semuanya. Iya. Nah itu yang jadi kita tetap closing bisa target. Itu aja sih. Terus harus perlu mantra-mantra khusus nggak usah ya? Oh iya ada. Berdoa ya? Ada mantranya. Apa? Mantranya ini ya, apa namanya? Secret banget ya? Apa? Ada mantra 1, mantra 2, mantra 3. Apa tuh Pak?
eh, ketika orang apa namanya mau jadi sales, sebenarnya dia tidak butuh titel sih. Iya. Dia nggak Oh, iya. perlu harus titel S2, dia iya. harus punya ilmu nuklir gitu. Iya, nggak harus ya. Nggak harus punya ilmu matematika, nggak Hmm. perlu. Tapi dia pengen kerja aja udah Oh, iya. apresiasi udah. Saya pengen kerja. Karena untuk jadi sales itu butuh keberanian. Beranian. Beranian aja gitu kan. Terus harus punya mantra ini. Berapa? Mantranya Bismillah, ikuti saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Paksa. paksa. Iya. Ya, harus dipaksa ya. Iya, karena sesuatu apa marketing Iya. itu harus Iya. penuh dengan paksaan. Iya, harus dipaksa kan. Iya, karena ketemu orang itu harus dipaksa. Iya. Kirain saya ada mantra khusus tadi. Ada lagi. Tersirik ya. Ada lagi. Jangan pakai. Ada lagi. Jadi Paksa, ketika apa namanya orang sudah apa ya sudah melakukan ini Iya. apa namanya marketing Iya. itu dia harus memprogram otaknya. Iya. Dia memprogram otaknya bahwa dia bisa. Itu namanya itu yang orang hipnotis namanya Iya. Di- Sugesti. Dia harus mensugesti dirinya sendiri. Ketika sugestinya negatif, dia biasanya jam 12 mau kemana mas? Iya. Saya mau pulang. Nggak mau pulang? Iya, udah nggak berani Iya. ketemu sama orang. Berapa kali penolakan? Baru 5 kali. Ya udah. Iya, karena saya juga banyak menemukan ini juga tuh Iya. teman-teman apa di dunia sales atau marketing baru 5 kali ditolak udah habis itu besoknya udah nggak mau lagi Pak. Iya. Pengen tiduran aja. Iya. Terus kata bilangnya teman saya juga bisa itu. Padahal tadi harus dipaksa ya. Iya. Oh, Harus dipaksa. dipaksa. Kalau nggak dipaksa ya Iya. udah. Kalau WC itu mantra apa ya tadi? Yang mana? Tadi apa? Kalau WC itu mantra apa gimana? Oh, itu mantra pas kita tengah-tengah. Maksudnya kalau udah ya udah gitu. Ya, jadi kalau mamanya kita mau mensugesti diri sendiri, ya kita yang positif aja. Emang WC itu bahasa apa gitu? Tadi saya dapat bisikan WC. Nggak sih sebenarnya Oh, enggak. itu tergantung apa setiap orang itu mensugesti dirinya sendiri itu sebenarnya terserah kita. Jadi kalau mamanya kita mau mensugesti kita untuk apa melakukan supaya tidak melakukan sesuatu itu ya udah kita mantrain kita sendiri aja. Itu memang istilah-istilah saya aja gitu. Umpamanya nih Allahumma paksa itu mantra saya. Jadi ketika cuma istilahnya aja gitu ya. iya, kalau mau pakai istilah bahasa Inggris ya monggo gitu kan sebenarnya terserah gitu. Yang penting kita paham. Pentingnya nanti audio kita kan Iya. bukan terganggu sih. Kita kan harusnya bersiap-siap ya kalau sudah menuju waktu sholat. Oh, iya. Nah, kira-kira ada pesan Pak Geno yang ingin disampaikan ini di dalam tadi pengalaman Pak Geno tadi terutama di bidang marketing, dunia marketing, ada pesan yang ingin disampaikan kepada yang sekarang lagi kerja di dunia marketing, ada Pak Geno? Oh ya, pesan saya sih sebenarnya apa yang kau sukai lakukan aja gitu. Nah, ketika saya menemukan marketing itu karena saya punya motivasi sendiri gitu. Nah, kalau kamu sudah punya motivasinya untuk melakukan itu, ya terusin gitu. Nah, ketika mau belajar sesuatu, ya dalamin sampai kamu betul-betul tahu gitu. Baca buku. Yang saya sering lakukan adalah baca buku. Karena buku itu memang benar itu jadi teman duduk kita. Jadi teman diskusi kita. Iya, waktu itu kan saya pernah nanya-nanya juga Pak Geno kan tentang buku. Nah ini buku masih ingat nggak judul bukunya kira-kira referensinya? Don't Ask, Just Listen. Ya. Don't Ask, Just Listen. Saya lihat Pak Geno suka lihat buku-buku bahasa Inggris, marketing ya, marketing saya lihat kemarin. Makanya kemarin Pak Geno sempat terinspirasi dari itu Pak Geno. Banyak Pak Geno pembahasannya marketing semua nih Pak di bidang terutama buku-buku bahasa Inggris marketingnya ada berapa tuh saya lihat? Referensi buku marketing itu ada, banyak banget. Ada 3 kemarin ya, lebih ya 3. Ada. Tapi itu maksudnya bisa diterapkan di Indonesia ya?
Bisa. Walaupun itu teori-teori dari luar ya. Iya, bisa. Itu karena itu kan hasil dari apa namanya? Hasil dari Oh iya. kerja mereka gitu sebenarnya. Mereka Oh. direkord, Iya. dicatat. Iya. Kebanyakan yang buku-buku yang dipopulerkan di sini itu bukan hanya teori, tapi mereka proven, sudah dibuktikan gitu. Kemudian sampai mereka membuat kursusan sendiri gitu di sana di Amerika gitu. Walaupun itu tahun-tahun lama, tapi karena pengaruhnya karena kan audionya itu tetap manusia ya, bukan robot gitu. Karena mereka nembaknya itu psikologi orang, psikologi orang sampai sekarang masih tetap sama kan. Kemudian apa yang berubah sebenarnya selera. Sebenarnya selera itu bisa kita ubah, sebenarnya kita bisa ngatur tuh ubah. Dia mau seleranya mau bagaimana, tergantung kita mau menyampaikannya mau bagaimana gitu. Kita mau menyetarnya bagaimana. Karena setiap tahun kan kita sebenarnya orang lahir gitu kan. Orang lahir mereka baru tahu sesuatu. Mereka lahir baru tahu tentang ilmu sesuatu gitu. Padahal untuk mempelajari satu ilmu aja untuk sampai meninggal pun kayaknya kita nggak habis gitu. Pokoknya kita belajar biologi itu ya. Satu biologi untuk sehari kayaknya nggak habis gitu. Iya, saya luar biasa ya Pak Genos ya, dia ilmunya di bidang marketing terutama tadi begini. Yang penting jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Terus kita bisa selalu memotivasi diri kita sendiri berarti ya. Apa namanya sugesti ya? Sugesti, ya. Sugesti positif. Ya baik, terima kasih banyak Pak Geno sama-sama. atas waktunya. Kita tadi telah membahas tentang dunia marketing. Dan mudah-mudahan kalau kita undang lagi bersedia Pak Geno ya. Insya Allah. Di bidang lain ya. Terima kasih banyak Pak Geno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.